video kali ini saya ingin menunjukkan peralatan atau perlengkapan atau beberapa barang yang memang saya gunakan untuk kebutuhan konten saya gitu, untuk kebutuhan pekerjaan saya. Tapi bukan hanya konten sih, sebenarnya ada kerjaan lain yang saya kerjakan gitu. Saya akan review komputer yang saya gunakan, bukan review ya. Karena sempat ada teman saya juga nanya, ini pakai komputernya speknya apa sih gitu kan. Saya sih sebenarnya nggak begitu mengerti tentang spek komputer, bagusnya kayak gimana gitu kan. Saya juga kalau misalkan mau beli peripheral lainnya, saya pasti nonton review dari Gaptek ID dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya hanya ingin menunjukkan yang saya punya ini, meja ini, komputernya ini dalamnya, layarnya seperti apa gitu kan, monitornya, yang mungkin nanti akan menjadi pertimbangan saya ke depannya. Oh, saya ternyata punya sejarah, komputer saya ternyata seperti ini gitu. Kalau dijual bagus apa enggak ya? Harganya gitu loh. Dan ini akan saya bahas ya di video sekarang ini, termasuk meja ini. Nah, bumper dulu ah. Oke cuy, terima kasih yang sudah menunggu sampai bumpernya selesai, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan semoga kalian diberikan kelimpahan rezeki yang halal ya, dan juga diberikan kesenangan selalu. Nah oke, saya membeli part komputer ini di Jambi waktu itu ya, karena waktu itu saya masih kerja di Jambi. Jadi saya memutuskan dari laptop lama saya. Ini yang saya tunjukkan ya. Nah, ini adalah bukan Apple ya, tapi Lenovo gitu kan. Apple ini adalah stiker aja saya tempel di bekas dari iPad dulu gitu kan. Saya pakai laptop itu untuk pertama kali saya belajar ngedit di Adobe Premiere Pro. Sampai sekarang saya masih menggunakan Adobe Premiere Pro. Saya pakai yang Lenovo ini, IdeaPad 320S, yang harganya 7.500.000 pada waktu itu. Kalau sekarang entah berapa. Saya masih pakai itu, cuman lambat laun udah agak lemot. Alhasil saya harus ganti dengan komputer. Seperti itu, saya beli di Jambi. Dan untuk meja ini, meja Galan MD 180 ini saya beli di Sukabumi. Nah, jadi yang pertama kali beli itu adalah perangkat komputer, yang kedua adalah meja. Kenapa beli meja seperti ini? Ini meja direktur namanya, dan juga kursi yang saya pakai adalah kursi direktur. Saya tidak pakai kursi gaming. Nah, kursi ini kalau nggak salah saya beli di Jambi juga ya, di Informa. Sedangkan meja ini saya beli di Sukabumi. Saya memilih meja dan kursi direktur ini bukan sekedar untuk bergaya sebagai seorang direktur, bukan, tapi ketika saya coba gitu kan beberapa kursi gaming dan meja yang lainnya gitu, saya lebih nyaman yang ini gitu. Kalau kursi gaming kan kelihatannya terus gitu-gituan gitu kan, jadi bikin konten terus yang kayak gaming gitu kan, yang hiburannya yang seperti itulah, banyak lah yang saya lihat pakai kursi gaming gitu kan. Tapi kalau ini casual, enak, nyaman, bebas lah gitu kan, kemanapun masuk lah kalau buat saya. Termasuk meja juga, meja ini kan lebar nih, besar, kedepannya juga besar kan, jadi saya bisa naruh laptop, bisa naruh 2 monitor, bisa naruh PC-nya di atas, bisa naruh printer sebenarnya gitu. Makanya saya pilih meja seperti ini. Itu hanya sejarah atau bagian dari sejarah saya kenapa pilih seperangkat komputer ya, dan juga meja kursi yang seperti ini, itu sejarahnya gitu. Nah, sekarang saya akan bagikan informasi part apa aja, isinya apa aja, terus mereknya apa aja, harganya berapa aja, akan saya tampilkan juga nanti di monitor ya. Dan ini dia part-partnya ya. Nah, untuk di CPU-nya, saya nggak ada pilihan lain untuk casing. Waktu itu saya casingnya saya pikir apa aja lah, bebas gitu. Tapi pas di lokasi ternyata saya melihat ada satu casing yang keren cuy, yang gua suka lah gitu, yaitu dari brand Aerocool Silent. Ini yang warna putih, dan itu
tanpa PSU ya, tanpa power supply. Dan harga yang saya dapatkan di angka 560.000. Harga 560.000 ini menurut saya udah oke lah, udah cocok karena saya belinya offline gitu kan, tidak online. Nah, yang perlu kalian ketahui juga, saya belanja beberapa part di sana di Jambi itu semua offline, tidak ada yang online. Dan ternyata harganya pun cantik-cantik cuy, saya pun kaget. Lebih murah di sana dibanding di Sukabumi atau di Jawa Barat gitu. Nanti ada harganya, saya akan tampilkan di monitor ya. Dan juga kalau kalian yang ingin membeli atau kepo dengan barangnya, kalian bisa klik linknya di deskripsi ya. Nah, untuk motherboardnya pun saya pilih dari ASRock ya, karena waktu itu ASRock memang adalah brand termurah untuk motherboard yang kualitasnya memang tidak jelek banget gitu kan, bagus lah gitu, berani bersaing dengan yang merek-merek besar lainnya gitu. Makanya ASRock ini kayak Avanza-nya ya kalau mobil gitu kan, sejuta umat buat sejuta umat gitu. Nah, saya pilih ASRock B450 Stilezen yang ATX itu, udah DDR4 lah, ini yang DDR4. Harganya itu di sekitar 1.700.000 pada waktu itu. Saya langsung beli di lokasi offline ya. Terus saya ambil prosesornya itu adalah dari AMD. Saya pilih AMD Ryzen 5 3600X. Kenapa tidak AMD Ryzen atau yang sejenis yang setara dengan Intel Core i7 gitu? Polusnya cuy. Kembali lagi kita menyesuaikan dengan budget dan juga disesuaikan dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh Premiere Pro. Jadi saya pilih AMD soket AM4 Ryzen 5 3600X. Saya beli di harga 3.580.000. Kalau nggak salah sekarang harganya udah naik di angka 4.013.000. Cek di deskripsi cuy. Nah, kalau untuk di sektor PGA, saya pilih VGA-nya dari MSI GTX 1650. Itu yang super. MSI GTX 1650 Super 4GB DDR6 Ventus XS overclock. Nah, itu yang VGA-nya yang saya pilih dari situ. Dan itu memang sudah mumpuni pada saat waktu saya pertama kali beli. Tapi sekarang kayaknya harus upgrade cuy. Udah agak berat. Itu saya beli di harga 2.650.000. Sekarang harganya 3.400.000. Well, cek di deskripsi. Nah, berikutnya di sektor RAM, saya pilih RAM dari XPG Adata XPG Spectric D60G. Sudah RGB yang 16GB atau 2x8GB itu yang 3000 mHz. Ya, saya memang tidak begitu mengerti nih kenapa saya pilih itu. Tapi yang jelas setelah dibanding-bandingkan dengan yang lain dan juga setelah melihat review-review dari teman-teman YouTuber yang membahas mengenai komputer, ini yang saya pilih cuy gitu. Pasnya ini, budgetnya juga sesuai dengan yang ini. Saya beli dua RAM ya. Yang saya pakai 2 soket, yang duanya nggak saya pakai. Ya kalau ada miliknya kemarin sih pengennya beli lagi jadi 4 gitu kan. Cuman tanggung aja lah, udah segini aja cukup. Masih bisa ngedit, masih aman, jadi belum nambah lagi. Nah, sekarang di sektor SSD. Ya, komputer sekarang wajib SSD, kalau nggak pakai SSD aduh lemot cuy. Saya sudah merasakannya. Ternyata sebelumnya saya nggak pernah pakai SSD, tapi pas sudah pakai SSD ketika kita ngedit enak cepet cuy. SSD itu saya pakai yang dari Adata M.2 SX8200 yang 256GB. Itu saya beli di harga 800.000. Sekarang udah turun harganya malah. Ya, itu dari Adata. Tapi untuk beberapa waktu lalu saya beli lagi SSD yang terbaru di 512GB. Ya, mungkin akan ada di video terpisah setelah ini mungkin ya, untuk menambah performa pengeditan saya gitu. Karena aplikasi yang saya simpan di SSD ini tidak mumpuni gitu, makanya saya harus tambah lagi untuk penyimpanan penginstalan aplikasi. Dan fan casing atau kipas casing, waktu itu saya memang hanya membeli yang ada di sana saja, yaitu Aerocool Frost 12 RGB 3 pieces. 3 pieces itu harganya 90.000 tiga-tiganya, dan itu sudah
RGB-nya yang mati gitu, yang RGB bawahnya udah mati gitu, tidak bisa dirubah-rubah. Terus kebutuhan lainnya adalah hard disk cuy. Hard disknya yang saya pilih ternyata dari HDD WD 1 TB. Ya minimal kita harus punya 1 TB untuk penyimpanan data. HDD saya masih menggunakan HDD karena untuk penyimpanan data. Saya tidak punya yang lain sehingga saya tetap pilih HDD yang Blue, WD Blue. Itu harganya di 615.000. Sekarang udah di 643.000. Toko yang lain yang beda ya. Dan saya belum nambah lagi pada waktu itu, cuman sekarang saya udah nambah lagi jadi 2, tapi videonya nggak tahu bakalan ada atau tidak, tapi saya udah bikin videonya sebenarnya. Mungkin kalau ada saya susulkan lah ya. Terus berikutnya kabel SATA. Ini mah kabel SATA seadanya aja. Saya butuh kabel SATA kan untuk penyambungan kabel dari motherboard ke harddisk kan. Saya butuh kabel SATA, itu cuma pakai yang kabel harddisk SATA yang ada di sana saja yang biasa. Harganya cuma 16.000 kok, 2 gitu. Terus kebutuhan yang lainnya adalah yang pasti power supply. Power supply-nya saya gunakan yang apa? Tadinya pengen yang modular, cuman mahal gitu kan. Jadi yang semi modular, yang tidak modular deh. Tidak modular, cuman salahnya nggak ada lagi brand yang lain di sana. Tidak ada yang sesuai dengan keinginan saya. Minimal itu 550. Cuman adanya di sana itu Aerocool Lux RGB yang 550 watt atau 500 watt gitu, yang 230 volt, dan itu sudah 80 plus bronze gitu. Jadi saya pilih itu, ada RGB-nya, sedangkan casing saya tidak ada yang bisa tidak ada yang bolong gitu, jadi RGB-nya nggak kelihatan cuy gitu. Jadi ya udahlah, RGB-nya nggak kepake, power supply-nya kepake, tetap cukup di angka 500 watt juga, 550 lah ya gitu. Nah itu apa yang ada di dalam casing ini, seperti itulah. Itu total budgetnya menjadi sekitar 11 jutaan kali ya, satu casing ini 11 jutaan. Nah sekarang di sektor monitor apa sih yang saya pilih? Bingung. Dulu saya benar-benar bingung mau pilih monitor apa. Yang akhirnya saya melihat display di lokasi, ya udah saya beli yang itu, dan ternyata cocok pada waktu itu. Karena saya suka bezelnya nggak terlalu lebar, tipis, bawahnya juga cantik, desainnya cantik lah gitu kan, dan proper juga kuat. Dan itu saya pilih monitor dari brand LG 24MK600MB gitu. Itu harganya 1.860.000. Sekarang udah di 2.400.000-an cuy. Entah naik entah kayak gimana gitu ya. Ada upgrade gitu kan dari LG-nya gitu. Yang jelas saya menggunakan monitor LG 24 inch gitu. Saya tidak nambah monitor lagi, karena sebelumnya sudah ada monitornya. Ini satu saja saya beli, karena sebelumnya sudah ada juga monitor, cuman saya jual, jadi sekarang tinggal satu aja yang LG ini. Terus di sektor lainnya itu ada di keyboard. Nah untuk keyboard saya pakai keyboard pokoknya yang ada di sana aja kan. Jadi intinya beli perangkat komputer di lokasi yang bisa saya langsung pasang di sana. Saya tidak beli online gitu kan, karena pasti lama dan tidak sesuai lah kalau nggak megang langsung gitu. Jadi saya keyboardnya beli yang ada di sana, yaitu Gaming Imperion Trooper 10. Ya kalau sekarang saya masih awet, saya masih gunakan keyboard itu, cuman tetap masih ada yang perlu di-upgrade lah gitu. RGB-nya udah kurang suka, dan juga bagian dudukan kakinya ada yang patah gitu. Jadi kurang suka juga sekarang, pengennya ganti sih. Tapi ini masih enak, taktikalnya masih enak. Terus untuk di sektor mouse, saya pilih dari Logitech karena saya memang suka brand Logitech. Ada pilihan mode yang lain, cuman balik lagi ke budget dan juga budget kalau ini. Kalau untuk mouse ini budget lah, pengennya yang wireless tapi jadinya yang kabel gitu. Ini dari Logitech dengan tipe mouse gaming Logitech G102 Pro Digi. Ini harganya 250.000, murah kan gitu. Ada yang lainnya 1 jutaan yang wireless. Fulus, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa ngedit, cuy. Terus
Saya pikir perangkat komputer atau laptop tanpa mousepad kalau menggunakan mouse nampaknya kurang asik gitu, gak enak, gak nyaman. Saya udah kebiasaan menggunakan mousepad dan saya beli di tempat yang lain, toko yang berbeda, yaitu mousepad yang tipe CMP20 yang Gear for Games ya, Gear for Gamers. Itulah pokoknya, nanti saya tunjukin fotonya. Itu hanya di angka 85.000, yang murah-murah saja gitu. Terus speaker ya, sebenarnya saya pengen speaker yang proper, yang speaker musik. Udah saya masukin ke dalam keranjang belanja saya di toko hijau, tapi apalah daya gitu kan. Jadi saya menggunakan speaker seadanya aja karena ini adalah permintaan istri juga, pengen speaker ini. Jadi ya udahlah, gas speaker yang seadanya saja. Dari Simbada CST 2500N Plus yang harganya 760.000, langsung dibungkus di sana gitu kan. Speaker seperti ini aja nggak apa-apa, yang penting ada suaranya gitu kan. Memang tidak mantap untuk monitoring, tapi is okay lah gitu kan, nggak apa-apa, penting ada suaranya. Dan sampai sekarang ini semuanya part-part ini bagus, tidak ada yang rusak, hanya keyboard saja yang tombol lainnya tiba-tiba mati untuk lightingnya gitu cuy. Terus saya juga sempat beli webcam karena untuk kebutuhan Zoom meeting ya, atau ya dulu kan pengen nyobain yang namanya gaming online gitu kan, jadi gamers gitu. Tapi nggak jadi gamers karena itu mah sekedar hobi aja, pengen coba, penasaran. Jadi saya beli webcam juga yang C270H tuh di harga 325.000, yang tidak termasuk ke dalam hal utama dalam kebutuhan untuk sebuah konten saya. Nah, mungkin itu saja, kepanjangan kali ya video yang saya tampilkan pada kesempatan video kali ini. Alat-alat apa saja yang saya gunakan untuk kebutuhan pembuatan sebuah video, dari mulai komputer hingga meja dan kursi yang saya pilih gitu. Ini kursi ini saya lupa harganya berapa, ada di Informa. Kalau meja silahkan cari di internet, meja Galan MD180. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, dan semoga menginspirasi. Kalau tidak menginspirasi, tidak ada yang nonton juga, mungkin ini akan menjadi sejarah buat saya, bukti saya sudah bikin video ini untuk kedepannya. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe, terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga panjang umur, sehat sejahtera, rezeki berlimpah selalu dan halal, dan juga selalu tetap diberikan kesehatan. Oke, terima kasih, see you next videos, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, aduh sakit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam sahabat aktivis. Oke, di video kali ini saya ingin menunjukkan meja komputer saya. Oke, jadi begini maksudnya. Nyeri. Lagi ya.